berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Beberapa pekan terakhir, publik dihebohkan dengan berita dugaan keterkaitan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan jaringan Negara Islam Indonesia atau NII. Walaupun masih kontroversi, namun jejak gerakan ideologis yang dibentuk tahun 1949 lalu ini, ternyata faktanya masih ada di Indonesia dan terus berkembang sampai sekarang ini. Bahkan meluas hingga keluar Pulau Jawa. Pertanyaannya, mengapa gerakan NII sulit dideteksi dan diberantas? Dari mana mereka mendapatkan sumber dana? Dan benarkah ada kekuasaan besar yang membackingi? Ikuti kesaksian para mantan pengikut NII dalam program Untold Story bersama saya, Zakia Arfan. Narasumber pertama saya hari ini adalah Imam Supriyanto, mantan pengikut NII yang pernah menjabat sebagai salah satu menteri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Imam memiliki segudang cerita dan pengalaman saat bergabung bersama jaringan NII beberapa tahun silam. Terkait dengan NII, sudah berapa lama dulu bergabung? Awalnya seperti apa, Pak Imam? Saya dari tahun 1988. Waktu itu kan memang saya aktivis di kampus, ikut pengajian-pengajian, kemudian ada satu kegiatan yang arahnya kepada negara Islam gitu, dan diperkenalkan negara Islam Indonesia begitu. Kita itu ada akidah, ada satu keyakinan yang namanya rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Jadi hukumnya harus hukum Islam, tempatnya atau negaranya itu negara Islam, dan umat pendukungnya juga harus Islam. Nah, kemudian setelah pada waktunya saya siap dia berbaiat, kemudian disaksikan oleh pemimpin-pemimpin negara Islam pada waktu itu, termasuk Abu Toto alias sekarang yang dikenal oleh umum adalah AS Panji Gumilang di sana. Ya, terus setelah pembaiatan itu, setelah kita berbaiat, ada pembinaan-pembinaan gitu. Sampai kita itu diberikan tugas pada waktu itu. Saya mendapat tugas sebagai komandan di, kita sebut jamaah kampus. Pada waktu itu kami disebutnya jamaah kampus di bawah wilayah KW 9 pada waktu itu. Kami diberitahu, diperkenalkan begitu. Oke, berarti jumlahnya banyak berarti ya Pak? Oh iya, pada saat itu. Berapa banyak saat itu? Pada saat itu ya hampir 1 juta lah jumlahnya itu. Tapi kan waktu itu sistem sel artinya kita di kampus. Itu nggak bisa kita berhubungan dengan yang di luar kampus atau mau tahu. Kita hanya tahu teman-teman kita aja atau yang di bawah kita gitu. Itu pada waktu itu seperti itu. Nah, kalau terkait dengan sumber dananya Pak Imam, kalau dulu dan sekarang masih samakah? Kalau dulu kan memang kesadaran berinfak itu tinggi. Kemudian timbul masalah setelah di KW 9 yang di bawah kepemimpinan Pak Panji ini ada instruksi untuk infak fisabilillah, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah dana yang katanya itu untuk membangun satu lembaga pendidikan gitu. Dari kan? Mana sejumlah dana ini itu akhirnya kan program itu dinamakan kirot itu atau obligasi lah dalam dari anggota berarti. Iya, jadi anggota itu memberikan sejumlah dana yang dikurskan dengan emas. Kan akhirnya orang yang dapat warisan dijual, yang dapat gusuran tanah dijual. Itu ada yang sampai 3 kg emas pada waktu itu. Gitu kan, ditaksir oleh saya itu hampir 2 ton emas lah terkumpul pada waktu itu. Nah, kan semakin ke sini kan orang terbatas sudah. Orang terbatas, akhirnya mereka secara pribadi tidak bisa memberikan lagi, mereka sudah tidak bekerja kan gitu.
full time ngurusin NII. Nah, akhirnya sekarang perkembangannya di samping untuk supaya jejaknya tidak diketahui, bikinlah yayasan-yayasan gitu kan. Bikin yayasan-yayasan, kemudian disitulah menjaring dana. Mereka kan bentuknya formal, ada perizinannya, ada akte notarisnya, dari izin Kesbangpol dan sebagainya. Kan mereka dapat uang dari pemerintah Republik Indonesia ini, juga dari masyarakat luas gitu. Kayaknya dirinya udah tidak memberikan lagi. Yayasan ini ada berapa banyak yang Pak Imam ketahui? Ya banyak sekali ya, karena kan jumlahnya puluhan, ratusan? Ya ratusan lah, karena kan dari tingkat kecamatan ke bawah itu tidak, maaf, dari provinsi, dari wilayah lah sampai kabupaten itu mereka membentuk yayasan. Nanti wilayah Jakarta misalnya, mungkin punya beberapa yayasan, kemudian daerah Jakarta Timur, Utara atau Selatan, itu satu daerah itu ada beberapa yayasan, terus kabupaten beberapa, ya jumlahnya besar lah. Tapi kalau pendanaan ini ada tidak dari luar negeri? Kalau yang selama ini yang saya tahu itu tidak ada, semua ada. Kan penjaringan dana melalui sumbangan, sodako gitu. Di Indonesia ini pernah disurvei oleh Basnas itu 5,1 triliun atau berapa setahun. Itu baru berapa persen yang bisa diambil oleh yayasan-yayasan itu gitu. Kan potensinya masih besar sekali. Orang-orang kita itu kan sosialnya tinggi. Berarti tidak ada pengawasan dari pemerintah terkait dengan yayasan-yayasan ini? Itu. Selama ini tidak ada? Selama ini kan saya pernah cerita dengan petugas-petugas yang berwajib gitu ya. Ya selama ini nggak ada. Kalau Pak Imam bisa membuktikan katanya. Karena saya dapat bocoran juga, ini ada istilah Japrem. Jadi ada petugas intelijen itu dapat jatah dari yayasan-yayasan itu. Entah petugasnya itu tahu atau tidak gitu kan. Jadi mereka aman gitu. Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia. Penasaran dengan bagaimana berkembangnya jaringan NII di Indonesia? Saya bertemu mantan pengikut NII lainnya. Namanya Anto. Dulunya pernah memiliki tugas merekrut calon anggota untuk diajak bergabung ke kelompok NII. Waktu itu Pak Anto diberikan tugas apa? Ya, setiap orang yang sudah masuk menjadi warga negara Islam Indonesia itu pasti ditazkiyah dulu. Istilah awalnya tuh dibersihkan dulu dari doktrin-doktrin lama, pemikiran lama. Ini pintu masuk untuk brainwash tahap kedua setelah hijrah. Bahwa sekarang kita adalah warga negara, tugasnya mengabdi ke warga negara, karena mengabdi menjadi di negara itu adalah mengabdi kepada Allah. Jadi berislam itu bernegara. Nah, tugas dari negara, berarti tugas dari Tuhan, dari Allah, itu direpresentasikan oleh para ulil amri, pemimpin-pemimpinnya. Tangan-tangan Tuhan ini. Pemimpin-pimpinan ini harus menjadi orang yang ditaati sepenuhnya. Sami'na wa ata'na. Harus dengar, taat, selesai. Karena orang NII tidak mau orang pintar, tapi orang taat. Ketaatan ini dijalankan dalam sebuah struktur program. Programnya jihad amwal wa anfus. Kita harus berjihad sungguh-sungguh mencari amwal, dana, dan anfus, diri. Diri representasinya apa? Perekrutan, waktu kita, dan sebagainya. Sedangkan uang, apa yang kita bisa beri atau kita cari untuk kita beri. Itu dua itu. Nah program itu ketika di dalam ternyata sudah termaktub dalam program NII yang memang diteken oleh Panji Gumilang tahun 95, program 15 tahun. Dari tahun 95 sampai tahun 2009. Per 5 tahun. Nah, itu programnya adalah terakhirnya itu NII tegak di Indonesia. Prosesnya itu, perjalanannya. Pertama perekrutan programnya, kedua adalah iktisodiyah, penguasaan titik strategis, diberi tanah di mana-mana. Ketiga tarbiyah, membentuk lembaga pendidikan. Keempat adalah membentuk rumah sehat atau rumah, kalau di sini rumah sakit ya. Lalu kelima adalah diva, membentuk militer, terus maliyah keuangan.
Tugas setiap jamaah melaksanakan ini semua, yaitu perekrutan dan pendanaan. Untuk apa? Perekrutan sumber daya manusia nanti untuk mengelola apa yang program tadi, uangnya untuk menunjang semua kegiatan yang ada. Jadi ketika di dalam, tugas saya adalah mencari orang dan mencari uang atas dasar perintah pimpinan yang sudah diprogramkan oleh Negara Islam Indonesia Komandan Wilayah 9. Dan target pun sudah jelas. Perekrutan Siapa itu targetnya? Maksudnya target perekrutan itu berapa selama setahun? Itu targetnya 5.000 personil per tahun. Per tahun dari seluruh wilayah di Indonesia. Iya, 5 wilayah yang bergerak itu Jawa Barat Utara atau Pantura, Jawa Barat Selatan, Jakarta Raya termasuk Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Tengah termasuk Jogja dan Jawa Timur. Ini baru KW9 saja KW9 ya? saja. Ini KW9 artinya ini kekuasaan yang dimiliki oleh Panji Gumilang. Dan tempat bayatnya 2 lokasinya, satu di Jakarta, satu di Bandung. Nah, kemudian bagaimana cara mencari targetnya? Apakah sudah ada spesifikasi misalnya, oh target kita ini orang-orangnya yang seperti ini atau bagaimana? Ada tidak? Target sebenarnya random, acak. Pokoknya orang yang dikenal pertama, keluarga dan saudara. Lalu selanjutnya teman-teman dekat, selanjutnya teman dekat ya teman-teman lama, misalnya bisa lewat buku tahunan dan sebagainya kalau teman SD, SMP, SMA. Salah satu semua sudah tidak ada, baru random acak, nongkrong di mall, nongkrong di perpustakaan, nongkrong di masjid, kenalan, minta nomor teleponnya. Setelah itu dihubungi untuk diajak kajian. Nah, targetnya itu semuanya random. Tapi secara spesifik kemudian dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan. Yang mahasiswa, rekrutlah mahasiswa. Yang pelajar, rekrutlah pelajar. Yang buruh, rekrutlah buruh. Sulitan nanti kalau sebaliknya kan. Terus kayak apa orang yang direkrut? Bagusnya yang pengetahuan agamanya minim. Gitu. Karena sebenarnya orang-orang NII pengetahuan agama juga minim. Cuman karena hafal surat, hafal ayat, tiap hari dilatih berorasi, tahu bagaimana menginterpretasi tadi, sudah tahu larinya kemana. Semakin bodoh orangnya dalam agama, semakin gampang direkrut. Gampang untuk mempercayai ya, untuk diperdaya tanda kutip begitu. Betul. Ya. Kedua introvert. Lebih baik akan mencari orang introvert yang ketika nanti dikunci, nggak usah ngomong kemana-mana. Alasannya, apa yang kami sampaikan ini baru setengah. Kalau kamu sampaikan ke orang lain jadi fitnah. Kamu selesaikan dulu materi kamu, nggak usah ngomong kemana-mana. Ntar kalau sudah selesai silakan kalian boleh berdakwah dan menentukan pilihan kamu sendiri. Percaya kan? Pulang nggak ngomong kemana-mana. Kalau dapat yang ember, pulang bicara kemana-mana. Saya direkrut si A, lu dibilang kafir, gue dibilang kafir, wah macam-macam. Pak Anto, tapi ya untuk bisa merekrut dan meyakinkan orang itu dibutuhkan sebuah skill loh. Tidak mudah begitu kita berbicara saja mengajak ya dengan meskipun tadi ada pengetahuan agamanya minim, introvert dan lain-lain. Itu kan dibutuhkan juga sebuah skill untuk bisa meyakinkan orang begitu. Nah ini juga apakah ada pelatihannya? Ada. Setelah tazkiyah tadi jadi jamaah baru kan, ada lagi untuk laki-laki namanya irsyad. Itu pembinaan khusus bagaimana tentang kenegaraan, metode-metode tafsir dan sebagainya. Lalu di tingkatan bawah itu nanti dilatih bagaimana public speaking, bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita mendeliver itu kepada orang yang akan direkrut dan sebagainya. Kan dipilih nanti orang-orangnya. Tidak semua orang bisa merekrut. Yang bisa bicara, yang tahu agama dan sebagainya, nanti tugasnya dibagi-bagi. Kok bisa semuanya bisa melaksanakan itu? Bisa dengan pembagian tugas. Saya selalu mengasumsikan begini, menganalogikan gini. Jadi kalau orang direkrut NII itu seperti singa mencari kijang. Yang banyak mananya? Singanya. Singanya bisa 5, kijangnya bisa 1. NII kalau merekrut begitu caranya. Targetnya 1, yang main 5. Satu orang ini akan direkrut, di screening dulu. Ada nggak orang tuanya dan keluarganya tentara atau polisi? Kalau ada, gugur. Itu yang harus dihindari itu. Kedua, kalau sudah sesuai deskripsi yang lain, oke. Tugas orang pertama membawa ini ke food court, tempat makan, restoran, hal-hal yang dia tidak pernah akan berpikir kalau itu akan direkrut di tempat-tempat seperti itu. Orang kedua sampai kelima yang sudah dibilang bahwa orang pertama ini, saya akan ketemu di restoran A, datang ke tempat yang sama. Seakan-akan ketemu di tempat itu. Ngobrol lah mereka. Yang nanti mengobrolkan orang kedua, orang ketiga, orang keempat ini membuat materi-materi yang sesuai dengan kelemahan dan kekuatan orang yang sudah di screening tadi. Dia sukanya apa ini? Masalah bola, ngomong bola.
Dia suka apanya? Ngomong politik. Ntar politik diadukan permasalahan negara, permasalahan agama, dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya membicarakan bahwa pilihan-pilihan tadi, pilihan pohon baik atau pohon yang buruk, negara ini zolim kepada rakyatnya, kenapa banyak gempa bumi, dan sebagainya. Sehingga orang-orang di sekitarnya mengatakan iya, orang yang menjadi target tidak kuasa untuk mengatakan tidak, pasti mengatakan iya. Jadi pengkondisian dalam perekrutan itu sangat penting. Itulah kenapa orang susah untuk menolak ketika direkrut oleh NII. Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia. Saya merekrut tidak banyak ya, hanya 10-20 orang. Tapi saya tidak lama jadi jamaah. Setelah itu saya diangkat menjadi kepala bagian keuangan di desa, lalu menjadi sekretaris, lalu menjadi kepala petinggi desa, dan seterusnya. Nah, tugasnya adalah ketika sudah menjadi pimpinan, ya mengatur jamaahnya, berapa jamaah yang kita miliki. Nah, itu yang kita kawal setiap hari. Dari jamaah 10 orang ini, hari ini punya target berapa orang yang harus didekati. Kita temani mereka, mendekati, merekrut, membina, dan seterusnya, sebagaimana setiap hari harus menyetorkan uang. Dari siapa? Dari 10 orang ini yang bisa setor hari ini, didatang-datangin itu. Kalau nggak ada target apa? Target nipu kita temani, target nyuri kita temani, target rampok kita temani. Yang penting program ini terrealisasi day by day. Setiap hari itu harus terrealisasi. Jadi boro-boro mikirin sekolah, boro-boro mikirin kuliah, boro-boro mikirin keluarga, nggak mikir, blank. Pokoknya fokus bahwa tugas kita adalah satu, jihad fisabilillah, inilah caranya. Udah. Tapi jihadnya hanya untuk mencari dana. Mencari dana, nyari orang. Nyari orang. Iya. Terus bagaimana dengan negara Islamnya sendiri? Negara Islamnya sendiri ya kita berpikirnya bahwa dengan adanya sumber daya manusia, dengan adanya sumber daya dana, inilah dibangunlah sebuah kekuatan infrastruktur besar. Makanya digambarkanlah infrastruktur besar yang akan menjadi ibu kota kita adalah sebuah tanah seluas 1.200 hektar yang akan dibangun di atasnya ibu kota NII, adanya di Indramayu. Yang dimana saat ini berdiri Pondok Pesantren Al Zaitun itu? Iya. Kalau di Al Zaitun sendiri, Pak Imam. Iya. Pak Imam waktu itu sempat bergabung berarti ya? Iya, saya kalau udah struktur formal kan sebagai salah seorang pendiri. Pendiri Al Zaitun juga? Iya, pendiri Al Zaitun. Saya sampai 2007 ada di kampus gitu. Pak Imam bisa digambarkan struktur organisasi di dalam Al Zaitun itu seperti apa saja? Iya. Struktur organisasi yang ada, itu ada struktur organisasi yayasan, ada struktur organisasi mahat. Nah, organisasi yayasan itu badan pembina, kemudian pengurus dan pengawas. Paling tinggi badan pembina? Ya, paling tinggi badan pembina. Badan pendiri, tugas dan kewenangannya itu diserahkan kepada badan pembina ya. Cuma di struktur mahat, ini duplikasi dari struktur NII-nya Panji Gumilang gitu. Panji Gumilang sebagai Syekh Mahat, kemudian ada semacam sekretaris negara, ada seperti saya itu bertanggung jawab pada aset dan urusan ya lebih banyak kepada aset karena bidang saya waktu itu peningkatan produksi, lebih dititik beratkan kepada produksi pangan. Jadi struktur mahatnya itu duplikasi dari struktur NII, Negara Islam Indonesia. Sampai kepada mahasiswanya, kepada santrinya juga berarti begitu. Paling atas itu Panji Gumilang. Iya, Panji Gumilang. Di bawahnya itu ada berapa banyak? Menteri-menteri. Berapa menteri? Ya, waktu itu ada 33 orang gitu kan. 15 orang. 15 orang menteri? 15 orang, maaf ya, 15 orang. Kemudian di bawahnya lagi ada lagi gitu. Di bawahnya menteri itu apa? Iya, ada sekjen, ada apa semua di bawahnya gitu. Total dalam struktur organisasi ada berapa orang? Iya, ada sekitar 33 orang atau sampai 50 orang. 33 gitu. sampai ya, 50 orang. Iya. Oke, itu yang menjadi... Betul. Kita kan berlapis setelah jenjang kita yang namanya eksponen di sana, kemudian dari guru-guru, dewan guru itu sebagai kader lapis 2, kemudian lapis 3. Jadi berjenjang semua. Imam dari NII saat ini ada berapa?
Yang saya dengar terakhir 42 imam. 42 itu tersebar di 43 Indonesia. dengan saya Imam Supriyanto. Pak Imam. Jadi 42 itu tersebar betul. di seluruh Ya Indonesia. seluruh Indonesia Saling ini. berkaitan, memiliki misi yang sama. Oh enggak. Jadi Mereka nggak mau masing-masing ketemu. sendiri-sendiri. Iya, mereka susah diajak bersatu, menyatu gitu susah. Jumlahnya memang semakin bertambah atau berkurang NII ini? Ya semakin bertambah, Semakin banyak. bertambah, semakin banyak gitu. Kalau dulu 1 juta, kalau sekarang berapa kira-kira, Pak? Ya kalau sekarang itu jumlah yang saya ketahui di tempat yang kelompok yang saya ya, di luar kelompok saya bahkan ada yang pernah sampai 7 jutaan sampai Pengikutnya? Gitu. Wow. Sekarang itu gerakannya sudah seperti di terminal. Apa namanya yang ditanya itu hanya setoran aja. Kamu dapat berapa sekarang gitu aja. Berarti Nggak ditanya dakwah bagaimana, enggak. ideologi untuk mendirikan negara Nggak Islam. ada cerita, udah omong kosong semua. Omong Nggak kosong. ada omong kosong semua, udah nggak ada cerita. Makanya sulit diberantas. Kalau saya ditanya, ya kita jelaskan. Terutama ajaran Pak Cokroaminoto itu seperti apa gitu kan. Pak Cokroaminoto itu menginginkan Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun, Alimin Musso itu menyatu mendirikan negara dan bangsa ini gitu. Nggak ada masa seorang Cokroaminoto mewariskan perpecahan atau membuat kekacauan gitu, nggak ada gitu. Metro TV